Jadi sebetulnya zona tradisional itu beda-beda tipis dengan zona pemanfaatan. Iya. Jadi legalitasnya itu Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup sekarang itu program dari Pak Dirjen itu adanya kemitraan konservasi. Jadi kemitraan konservasi ini tujuan kelompok itu untuk mengelola zona tradisional. Memang sebetulnya di dalamnya itu pemanfaatan HHBK, ada wisata terbatas, sehingga ada legalitas PKS dengan kelompok itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Salam lestari. Baiklah Pak Kepala Resort Aikmal, langsung saja ya. Jadi hari ini kita ingin membahas terkait dengan zona-zona yang di dalam kawasan hutan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berkegiatan, entah kegiatan seperti wisata, seperti pemanfaatan HHBK. Ini kan masih di masyarakat masih simpang siur nih, belum memahami zona mana yang boleh, zona mana yang tidak boleh. Oke, terima kasih Mas Ipul. Jadi kami menjelaskan sedikit terkait dengan pengelolaan kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani atau kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Rinjani. Jadi di dalam pengelolaannya itu dibagi dengan beberapa zona. Ada namanya zona inti, zona rimba, zona rehabilitasi, zona pemanfaatan, ada zona tradisional dan zona pemanfaatan khusus. Nah di sini yang banyak zona inti otomatis tidak bisa dilakukan aktivitas apapun. Zona rimba aktivitas terbatas di sana seperti mungkin penelitian ataupun pendidikan dengan akses terbatas. Nah ada juga namanya zona rehabilitasi dan zona pemanfaatan. Nah kalau zona pemanfaatan itu ya seperti saat ini kita berada di Sempur ini masuk zona pemanfaatan yang memang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Satu contoh dia pemanfaatan HHBK, hasil hutan bukan non kayu. Ada akses wisata seperti sekarang ini teman-teman pemuda Karang Taruna di sini Desa Iprapa memanfaatkan untuk kegiatan fun bike sepeda. Walaupun masih proses perizinan sementara berjalan, tetapi teman-teman sudah memanfaatkan. Tentunya pemanfaatannya juga tidak keluar dari kaidah pengelolaan kawasan konservasi. Jadi konsep-konsep pengelolaannya juga harus kita ingat. Di Undang-Undang KSDAI itu sudah jelas di sana apa yang boleh kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Nah di samping itu juga ada zona rehabilitasi. Zona rehabilitasi ini awalnya dari rehabilitasi di sini. Karena hutannya rusak, perlu kita lakukan pemulihan ekosistem kembali sehingga sudah terrehabilitasi seperti ini. Nah, bisa dimasukkan ke zona pemanfaatan sehingga masyarakat bisa memanfaatkan areal yang sudah direhabilitasi ini. Nah, kalau misalnya sudah lama-kelamaan berputarnya waktu, zona ini bisa naik lagi ke zona rimba. Kalau memang hutannya sudah lestari, sudah bagus tertutup semua, bisa dinaikkan tingkatnya ke zona rimba lagi. Jadi tidak selama dia di zona ini rehabilitasi ataupun zona pemanfaatan. Oh iya, berarti mohon maaf Pak, berarti zona ini sewaktu-waktu bisa berubah, bisa dirubah. Review zonasi namanya. Kita tiap 5 tahun sekali review zonasi. Nah seperti zona wisata ini, kalaupun misalnya dia naik tingkatnya jadi zona rimba yang pemanfaatan terbatas, tapi zona khusus jadinya yang jalur sepeda ini dimasukkan zona khusus dia, sehingga tetap dimanfaatkan oleh masyarakat ataupun pemuda di sini untuk atraksi wisata gitu. Nah terus terkait dengan tadi zona pemanfaatan zona tradisional. Zona tradisional. Ini yang banyak pertanyaan dari warga ini. Jadi sebetulnya zona tradisional itu beda-beda tipis dengan zona pemanfaatan. Jadi legalitasnya itu Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup sekarang itu program dari Pak Dirjen itu adanya kemitraan konservasi. Jadi kemitraan konservasi ini tujuan kelompok itu untuk mengelola zona tradisional. Ya memang sebetulnya di dalamnya itu pemanfaatan HHBK, ada wisata terbatas, sehingga ada legalitas PKS dengan kelompok itu. Satu contoh di Toya, di Desa Toya itu ada kemitraan Wakulani, kemitraan konservasi Wakulani. Ada zona tradisional yang memang kita sudah
kasih tanda batas di situ, penandaan batas zona tradisional, sehingga masyarakat bisa memanfaatkan HBK buah rotan, kemiri, pakis, terus nangka. Di situ mereka bisa manfaatkan. Jadi ya mungkin ya seperti itulah, beda-beda sedikit hanya karena legalitasnya ada program kemitraan konservasi supaya masyarakat bisa mendapatkan akses itu pemanfaatan HBK-nya saja. Nah mungkin kuncinya tadi bisa dibocorkan sedikit biar maksud saya teman-teman muda atau masyarakat secara umum kalau dia mau mengakses kira-kira yang boleh dimanfaatkan ini supaya legalitasnya jelas, kira-kira seperti apa kalau apa namanya dia mau gitu. Jadi melihat dari potensi yang ada, melihat potensi HHBK yang ada di situ, misalnya ada kemiri, ada nangka, ada buah akul contoh kayak di Desa Toya yang dulu dimanfaatkan, ataupun ada madulani itu HHBK juga, madu lah, istilahkan madu. Yang bisa kita usulkan untuk zona tradisional. Tapi itu memang butuh waktu dan proses yang agak lama. Karena kita revisi zonasi itu tiap 5 tahun sekali, baru bisa direvisi lagi. Nah jadi tadi kita sudah lumayan paham lah terkait dengan zona. Baik, terima kasih. Terkait dengan contoh-contoh ya. Mungkin kalau ada masyarakat, ada teman-teman muda yang mau memanfaatkan zona-zona yang boleh memang dimanfaatkan, kan tinggal datang ke titik-titik seperti yang di Nangko Kadang, seperti yang di tempat-tempat lain. Tempat-tempat lain yang sudah dimanfaatkan. Dan lebih ke dinas tentunya, ke Taman Nasional Rinjani, untuk bertanya, jangan kita gegabah lah untuk masuk. Betul. Nah jadi ini mungkin ilmu dasar Pak. Pertama, nanti kami sangat mengharapkan ini ada lanjutan ini. Ada lanjutan. Karena mohon maaf, kita kadang-kadang mencari apa namanya di YouTube, di Google ini referensi-referensi belum ada. Harus kita dengar itu belum ada. Oleh sebab itu mungkin yang pertama ini Pak Kepala Resort Taman Nasional Gunung Rinjani Aikmal nih, patut kita berikan aplaus ini untuk memberikan kita pelajaran kan. Nah, bagaimana kita membumikan, memasyarakatkan peraturan-peraturan atau tata cara untuk memanfaatkan kawasan. Betul. Nah, yang sedikit mungkin jadi tambahan sebelum kita akhiri Pak, jelaskan kita tadi terkait dengan HHK dan HHBK. Nah, ini mungkin lebih dipertajam lagi. Tadi kita dengar sedikit ya. Apa sih HHK itu? Apa sih HHBK itu? Mungkin sedikit ya. Jadi mungkin sebelum, karena ini saya juga agak tumben dengan HHK ini, hasil hutan kayu. Jadi kalau kita di Taman Nasional ini tidak, istilahnya kan HHK itu tidak kita lakukan karena tidak ada kegiatan produksi, sehingga kita lebih menonjolkan ke HHBK, hasil hutan bukan kayu. Jadi itu seperti tadi saya jelaskan, itu ada pakis, ada buah nangka, ada buah rotan, ada buah kemiri. Rumput ini juga rumput yang alami, tapi rumput yang memang ini untuk ternak itu juga termasuk HHBK, boleh dimanfaatkan oleh masyarakat. Yang penting kita kembali ke pola pengelolaan kawasan konservasi ini, kita memanfaatkan tapi hutan tetap lestari. Itu sebetulnya, jangan sampai kita memanfaatkan ikut kita merusak hutan. Itu sebenarnya intinya di situ. Pemanfaatan secara lestari hutan gitu. Tapi semua yang pemanfaatan tadi tentunya harus didasari dengan SPKS ya. SPKS, surat perjanjian kerjasama dengan masyarakat, kelompok masyarakat untuk memanfaatkan itu. Jadi ada awek-aweknya mungkin dari masyarakat, bagaimana memanfaatkan rumput seperti apa, karena pengalaman yang terjadi di beberapa daerah itu saling kapling, sehingga si A sudah ini, saya lokasi ini, si B ini lokasi ini, akhirnya ribut lah mereka di situ. Jadi karena kawasan hutan ini kita tidak boleh memiliki secara pribadi. Jadi untuk semua siapa saja boleh melakukan itu, ngambil HHBK itu dengan tidak mengklaim atau mendemplot-lemplot ini punya saya secara pribadi, jangan itu. Siap. Nah, untuk tadi terkait dengan pemanfaatan kawasan mana yang boleh dimanfaatkan, boleh dimanfaatkan harus ada izinnya. Kesimpulannya mungkin nanti di selanjutnya
kita akan lebih banyak bertemu nih. Ya, betul. Biar masyarakat kita paham terkait Betul, pelajaran untuk kawasan ya, belajar mengenal kawasan ya, hutan, betul. mengenal kawasan hutan kita. Untuk sebelum closing statement, Pak, yang mau apa terkait dengan pengamanan sedikit terkait dengan pengamanan, kira-kira di di kawasan kita khusus di Resort Taikmal ini, khususnya di kawasan tempat kita ini ya. Nah, maksud yang pengamanannya tadi kira-kira di catatan Resort Taikmal khususnya yang di perbatasan dengan Iprapa aja lah. Nah, kira-kira bagaimana menurut Bapak akhir-akhir ini? Kalau untuk ya kita mungkin dari tahun lalu lah, yang terbaru masih baru ini tahun 2021 memang di sini sudah berkurang tekanan terhadap kawasan. Ya ada sih beberapa seperti berburu atau mikat burung itu masih ada, tapi memang orang dari luar aja, bukan orang masyarakat sini tapi dari luar. Perburuan satwa rusa juga sudah berkurang, illegal logging juga sudah berkurang. Nah, itu kita apresiasi untuk teman-teman muda di sini. Jadi pengelolaan dan pengamanan hutan ini tidak kita sendiri dari petugas, tapi melibatkan masyarakat sekitar. Kalau kita mengandalkan petugas, tidak akan mampu untuk mengamankan kawasan. Itulah adanya kerjasama seperti ini, supaya ada hak dan kewajiban pengelola seperti destinasi ini untuk membantu petugas dalam pengamanan kawasan. Itu sebenarnya intinya. Untuk closing statement, Pak, harapan Pelungguh kepada teman-teman muda yang dibukakan akses, yang sedang diproses perizinannya untuk pemanfaatan buat trek sepeda ini, kira-kira pesan dan harapan Pelungguh sama teman-teman kita. Ya, jadi ya harapan kami dari Taman Nasional ini sebenarnya intinya yang penting teman-teman di sini pemuda ini kompak dan bersabar menunggu izin legalitasnya ini, dan ya harus berhati-hati jangan sampai ada intervensi dari pihak luar, karena zaman sekarang ini kan kita berbuat, walaupun sudah berbuat baik di sini, teman-teman sudah berbuat baik, tapi ada saja yang namanya sama-sama manusia ini, ada yang senang, ada yang tidak senang. Benar. Dia buat yang aneh-aneh, upload di media sosial, ya sudah nama kita yang jelek. Jadi seperti itu. Jadi yang penting teman-teman itu kompak, jangan sampai teman-teman ini terpecahkan gara-gara ada pihak luar yang memasuk untuk intervensi. Mungkin itu aja. Dan ya pesan terakhir, sambil menjaga dan melestarikan kawasan hutan kita di sini. Itu aja mungkin. Terima kasih. Baiklah, beribu-ribu dan berjuta-juta terima kasih patut kita sampaikan kepada Bapak Kepala Resort Taman Nasional Gunung Rinjani wilayah Haimal wilayah Haimal, di mana wilayah Haimal dari Lenek Duren sampai Sapit itu wilayahnya di resort beliau. Jadi beliaulah kepala resort kita di sini. Sering disebut oleh masyarakat umum, beliau sudah sangat dikenal, sudah menyatu dengan masyarakat. Beliau dipanggil sehari-harinya dengan kata Pak Goris, betul, Pak Goris itu dipanggil di masyarakat. Untuk pelajaran hari ini saya rasa cukup. Terima nanti kasih kita banyak. akan sambung ke di waktu sesi selanjutnya. Ya, jadi di akhir pertemuan kita, Pak, yang selalu ingat jargon LHK, Dinas Kementerian LHK, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, hutan lestari, masyarakat sejahtera. Pernah pelatihan MMP itu di Senggigi itu membuat jargon lagi, khususnya bahasa Sasak, gawah tilah masyarakat molah. Baiklah, salam lestari.